الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالهداية واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واعلموا أيها المسلمون إن الله تعالى أمرنا بالتقى في جميع أموالنا لنكون من الفائزين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin, tema khutbah kita kali ini menjadi hamba yang bersyukur, mengambil surat Ibrahim ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur atas segala nikmat yang kuberikan kepadamu, maka akan tambah nikmat yang ada padamu. Akan tapi jika kamu kufur mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Syukur dari kata syakar yaskuru syukran, dalam terjemah bahasa Indonesia terima kasih. Orang yang bersyukur adalah orang yang berterima kasih. Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Al-Misbah, Tafsir Al-Misbah menyatakan, syukur itu adalah menampakkan segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Syukur beliau gambarkan seperti bunga yang merekah, indahnya terlihat, harumnya tercium. Ketika seorang hamba mendapatkan karunia harta yang banyak, dia seperti bunga yang merekah, indahnya terlihat, harumnya tercium. Sedekahnya di mana-mana, yatim dibantu, duafa dimuliakan. Ketika seorang mendapatkan amanah jabatan, ketika dia bersumpah atas jabatannya, bentuk syukur atas jabatannya, dia melaksanakan nilai-nilai keadilan, menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, maka dia bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Sebaliknya, ketika hukum diputar balikkan, keadilan tidak tegakkan, maka dia sedang kufur nikmat atas jabatannya. Di dalam Al-Quran selalu ayat syukur berdampingan dengan kalimat syukur. La in syakartum wa la in kafartum. Kalimat syukur senantiasa berdampingan dengan kalimat kufur. Wa man syakara wa man kafara. Kalau syukur maknanya menampakkan segala kebaikan, sebaliknya kufur menutup diri dari kebaikan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Seperti bunga yang kuncup, indahnya tidak terlihat, harumnya tidak tercium. Hartanya banyak tapi tidak pernah diberikan bantuan kepada siapapun. Jabatannya tinggi tidak memberikan manfaat kepada siapapun. Maka dia sedang kufur nikmat, artinya menutup diri dari kebaikan dan karunia Allah berikan kepada dia.
Al-Imam Ghazali menyatakan ada 3 kategori syukur. Yang pertama asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Minimal kita mengucap hamdalah. Kita dapat nikmat, alhamdulillah. Anak kita diterima menjadi pegawai, mendapatkan sekolah favorit pujaan, alhamdulillah. Atau mengucapkan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tercantum dalam surah An-Naml ayat ke-19. Surat yang bercerita tentang kemuliaan, kebesaran, keagungan Nabi Sulaiman, judulnya An-Naml, semut. Padahal saudara, ada surat-surat lain, surat Hud, surah Ibrahim, surah Nuh, tapi tidak ada surah Sulaiman. Surat yang menceritakan keagungan, kemuliaan Nabi Sulaiman, judulnya semut, An-Naml, surat 27. Disinilah kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk hamba yang bersyukur. Hatta idza wadin namli. Nanti jamaah bisa membaca sejelasnya di surah An-Naml mulai ayat ke-16 sampai ke-21. Di mana satu ketika Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman membawa pasukan berkudanya melewati sebuah bukit yang di sana banyak semut. Semut mendengar dari jarak jauh derap suara kuda Nabiullah Sulaiman. Berteriaklah salah seorang di antara mereka, ayuhan namlah, wahai semut-semut sekalian, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian. Raja Sulaiman beserta seluruh pasukannya akan melewati bukit ini. Kita hanyalah semut, makhluk yang terkecil, terlemah, tidak akan terlihat dan dilihat oleh Raja Sulaiman kecuali kita menyelamatkan diri kita sendiri. Begitulah Quran menceritakan. Fatabassam dhahikan. Rupanya saudara, kekhawatiran, kebingungan kaum semut di bukit tadi terdengar jelas di telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum sampai terlihat giginya, bukan melecehkan, senang. Mereka tidak tahu kalau saya tahu masalah ketakutan mereka. Ditarik pelana kudanya dan dia minta seluruh pasukan berikutnya berhenti. Sampai Nabi Sulaiman yakin betul seluruh semut masuk ke dalam lubang dan selamat. Barulah dia melewati bukit tadi dan tidak ada satu ekor pun semut yang mati dan cilaka. Setelah itu apakah dia bangga dengan sikapnya? Dia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. Di surah An-Naml ayat ke-19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu fadkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Tuhan, berikan aku kemampuan untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan atas kedua orang tuaku. Jadikan dengan nikmat ini aku bisa beramal saleh dan dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Begitu rendah hatinya Nabi Sulaiman. Begitulah hakikatnya seorang pemimpin. Dia bukan hanya membela, menyelamatkan lingkar terdekatnya, sampai semut yang terjauh, terkecil dijaga dan dimuliakan hak hidupnya. Dan setelah dia menjaga, dia tidak pongah atas sikapnya, tidak arogan atas kebijakannya. Dia merendahkan dirinya, bermunajat atas kebesaran Tuhannya. Yang kedua, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan hati yang pertama, qanaah minan ni'mah, merasa cukup atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Karena setiap kita Allah karuniakan rezeki yang berbeda-beda. Bahkan seorang saudara kandung yang lahirnya hanya berbeda hitungan menit, berbeda rezekinya. Wallahu faddala ba'dukum ba'da. Allah memberikan rezeki di antara kita tidak sama. Masing-masing kita punya kemampuan rezeki yang berbeda. Rezeki berbeda dengan penghasilan. Penghasilan sesuai ikhtiar kita dan kontrak kerja kita. Tetapi rezeki hak prerogatifnya Allah. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa kalkulator. Sebuah contoh, seorang pedagang kecil yang membawa dagangannya hanya buah saja. Satu sisir pisang dia jual 10.000. Yang modalnya hanya 7.000. Satu pisang seorang bapak hanya harusnya untungnya 3.000. Ketika habis 10 sisir maka dia hanya punya keuntungan 30.000. Itulah penghasilannya. Tapi tengah jalan ketemu kita hamba Allah yang saleh, yang tidak tega melihat seorang bapak berjualan sendiri yang mencari nafkahnya.
Kita nyembelih satu sisi dan kita berikan uang 50.000. Ketika sang bapak tua mengembalikan, tidak usah Pak, ambil saja buat hadiah. Maka itulah watarzuqu man tasya, Allah menentukan rizki tukang pisang tadi di tengah empati hati kita. Maka kita tidak boleh seuzon atas nikmat dan rizki saudara kita. Di dalam kitab buku sahabat kehidupan para sahabat, ada salah seorang sahabat yang dijamin Nabi masuk surga yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat muda Abdullah bin Umar yang menyelidiki ibadahnya, ternyata biasa saja. Tahajudnya biasa, duhanya biasa, zikirnya biasa, baca Qur'annya biasa. Sehingga dia datang, wahai Sa'ad, aku intai dan pantau engkau selama 3 hari ini, ibadahmu biasa saja. Ada nggak ibadah lain sehingga engkau menjadi salah seorang yang dijamin Nabi masuk surga? Sa'ad bin Abi Waqqas menggelengkan kepala, lalu berkata, barangkali menjelang tidur. Yang pertama, saya bertanya, adakah saya punya salah dengan orang lain? Kalau ada, saya belum bisa tidur sebelum datang minta maaf. Saya khawatir besok bangun tidak lagi ada di dunia ini, tapi dia yaumil hisab. Yang kedua, adakah orang lain yang punya salah dengan saya? Kalau ada, sudah saya maafkan sebelum dia datang minta maaf. Saya tidak mau saudara saya punya beban ketika saya meninggalkan dunia fana ini. Yang kedua, saya adalah orang yang pertama kali datang mengucapkan selamat dan berkah atas nikmat dan karunia Allah kepada hambanya. Jadi kebiasaannya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika sahabatnya, keluarganya mendapatkan nikmat, dapat jabatan, kendaraan baru, dialah orang yang pertama memberikan ucapan selamat dan mendoakannya. Asyukru bil qalbi, yang kedua, tidak hasad atas nikmat orang lain. Karena setiap tadi kita berbeda-beda. Yang kedua adalah merasa cukup atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami memberikan kepada kalian semua nikmat yang sangat banyak. Begitu luar biasa nikmat dan karunia Allah kepada kita. Yang kata seorang ulama, as-sihhatu tajun. Sehat itu bagaikan mahkota, mahal, indah, mewah. La ya'rifu ilal marad. Tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali orang yang sakit. Ketika ginjal terganggu, kita cuci darah sepekan sekali, terasa betapa mahal dan indahnya kita memiliki ginjal yang sehat. Ketika jantung harus dioperasi, pasang ring di dada kita, terasa nikmat dan mahalnya kesehatan jantung kita. Ketika nafas butuh oksigen, kita hendak bernapas, terasa mahal dan mewahnya ketika kita bisa bernafas dengan sempurna. Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Bentuk syukurnya Allah minta dua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Rasulullah SAW pernah Aisyah menceritakan dalam satu riwayat, ketika aku sedang tertidur, Rasul sedang salat. Ketika terbangun di tengah malam, Nabi masih salat. Hatta tatafarat rijlai. Aku lihat sampai 2 kakinya bengkak. Dengan sedih Aisyah berujar, lima tasnau hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, mengapa begitu ngoyo ibadahmu? Bukankah Tuhanmu telah mengampuni dosamu, baik yang lalu maupun yang akan datang? Dengan tersenyum Nabi menjawab, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Duhai Aisyah, apakah aku tidak senang sekiranya Allah menggelari aku sebagai hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya Nabi dengan menjaga salatnya, khususnya salat malamnya. Artinya kalau tahajudnya saja terjaga, apalagi salat yang 5 waktu dikerjakan tepat pada waktunya. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah, berbagi nikmat atas karunia Allah kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu bertahaduslah, berbagi nikmatlah. Karena di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jika tidak, Allah akan mengambil dengan caranya. Salah satu faedah dari manfaat sedekah, kata Nabi, adalah mencegah bencana. Ketika kita bersedekah,
dengan ikhlas kita bantu anak yatim, janda-janda tua, tetangga yang belum makan, kita sedekahkan harta kita. Mungkin kita sedang dalam perjalanan musibah, secara logika harusnya cilaka atau harusnya tidak lagi berumur panjang. Qadarullah kita selamat hanya luka ringan. Yang kita tidak pernah tahu, saudara, di saat tidur kita, perjalanan kita, ada yatim-yatim setelah duhanya mengangkat tangan buat kita. Ada janda-janda tua yang habis tahajudnya berdoa untuk keselamatan dan kebaikan kita. Ada fakir miskin yang menyebutkan kebaikan kita, ya Rab, Bapak Fulan orang yang baik, dan saya merasakan kebaikannya. Selamatkan hidupnya, murahkan rizkinya, berkahkan rumah tangganya. Itu yang terjadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Rasul menceritakan pada zaman Bani Israel ada seorang pelacur yang sudah bertaubat, dan di tengah perjalanan taubatnya dia bersedekah air minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan di padang pasir. Dia bersihkan selop sepatunya dan dia kembali meneruskan perjalanan ke negeri taubatnya. Belum sampai di sana Allah sudah takdirkan dia wafat. Maka saudara, dalam hadis tadi diriwayatkan Allah perintahkan pada malaikat rahmat, duhai malaikat rahmat, jemputlah perempuan tadi dengan rahmatku ke dalam surgaku. Malaikat bukan protes, bertanya. Malaikat tidak punya hak protes kepada Allah. Ya Rabb, bukankah selama hidupnya dia melakukan perbuatan yang nista, menjadi pelacur, merusak rumah tangga sekelilingnya? Iya, kata Allah. Tetapi tidakkah engkau lihat dia sudah taubatan nasuha. Dia bersungguh-sungguh berpindah dari kampung halamannya ke negeri taubat, sampai dia wafat mati dalam kelaparan dan kehausan demi menjaga taubatnya. Dan aku sudah menerima taubatnya, aku sudah putihkan seluruh masa lalunya. Malaikat bertanya lagi, ya Rabb, bukankah dia belum berbuat kebaikan, hanya taubat saja? Kata Allah, duhai malaikat rahmat, tidakkah engkau melihat di tengah perjalanan taubatnya dia menyelamatkan seekor anjing dari kehausan, dan anjing adalah juga makhlukku, dan dia adalah sebuah amal saleh. Jikalau seorang mantan pelacur yang taubat, Allah muliakan dengan sorga karena kebaikannya menyelamatkan seekor anjing dari mati kehausan. Insya Allah kita lebih terhormat yang kita selamatkan keponakan kita yang yatim, mertua kita yang dalam keadaan sulit, tetangga kita yang kita kenal baik, yang insya Allah mereka berdoa untuk kemudian keberkahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha waf'al khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan li yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, begitu banyak nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat berkeluarga, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Jangan Kau angkat, jangan Kau cabut segala nikmat dan karunia yang ada pada kami, jikalau kami lupa dan khilaf dalam mensyukuri segala nikmat dan karunia-Mu. Jadikan lidah kami lidah yang senantiasa berzikir,
Jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur. Jadikan diri kami diri yang taat dalam melaksanakan segala perintah dan larangan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Adil, tumbuhkan rasa adil-Mu pada hati kami, agar kami bisa berlaku adil terhadap diri kami sendiri, jabatan kami, agama kami, serta mitra kerja kami. Ya Allah, persatukanlah hati kami sebagaimana Engkau mempersatukan hati kaum Muhajirin dan Ansar. Hindarkan dalam diri dan hati kami benih-benih pertikaian, permusuhan, hasad, iri, dengki, serta sikap saling mencurigai di antara kami. Jadikanlah jamaah kami kumpulan orang tua yang selalu menyayangi orang-orang yang lebih muda, dan jamaah orang muda yang senantiasa menghormati orang-orang yang lebih tua. Ya Allah, lapangkan dada kami agar kami mampu memberi maaf jikalau ada keluarga, tetangga, dan mitra kerja kami yang berbuat khilaf dan salah. Jangan sampai kekhilafan kesalahan mereka menjadi beban di yaumil hisab nanti. Besarkan hati kami ya Allah, agar kami berani meminta maaf ketika kami berbuat khilaf dan salah terhadap keluarga, tetangga, dan mitra kerja kami. Terlebih kepada kedua orang tua kami ya Allah, yang 9 bulan kami berhutang rahim dalam kandungan mereka. 2 tahun kami berhutang belayan kasih sayang mereka. Terbayang oleh kami wajah ayah dan bunda kami. Teringat oleh kami penderitaan mereka melahirkan kami, pengorbanan mereka menafkahi kami, tangan lembut mereka membersihkan kotoran kami. Ya Allah, jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, Engkau tahu keberadaan mereka. Salam takzim dan rindu kami kepada kedua orang tua kami. Jikalau belum sempat kami bahagiakan mereka selama hidupnya, jadikan doa dan amal saleh kami sebagai pembela penolong mereka di alam kuburnya. Ya Allah, jadikan putra putri kami generasi Rabbani, anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada Engkau menjadi permata hati untuk kami. Kami menyadari ya Allah, belum menjadi teladan yang baik, belum menjadi orang tua yang sempurna. Kadang kami khilaf, memarahi mereka. Terkadang kami alfa, terselip rezeki yang tidak halal di perut mereka. Ampuni kesilapan, kealfaan kami ya Allah. Jangan jadikan anak cucu kami sebagai musuh, lawan, dan fitnah bagi kami, karena kesalahan kami dalam membimbing dan menafkahi mereka. Jadikanlah mereka pembela penolong kami, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya Allah, sebelum kami menutup mata, beri kami kesempatan untuk bisa bertalbiyah di depan Ka'bah-Mu, duduk wukuf di padang Arafah-Mu yang penuh berkah, untuk bisa hadir, datang, duduk salat dan salawat di Raudhah Rasul-Mu yang kami rindukan, yang selalu kami sebut-sebut namanya dalam azan kami, iqamat kami, tasyahud kami, salawat kami. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasma'u ma yaskurkum washkuruhu 'ala ni'ami zidkum was'alu min fadli yutikum wa la zikrallahi akbar. Aqimus shalah.